Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan semua anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini ustazah ingin mengajak semua anak-anak ustazah untuk bersyukur kepada Allah karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di pagi hari sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video pembelajaran IPA pada hari ini. Nah, Ananda semuanya, untuk memulai pembelajaran IPA hari ini, Ustazah minta seperti biasa, anak-anak Ustazah di rumahnya masing-masing, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan membaca ikrarnya, dan murojaah hafalannya masing-masing di rumah. Ustazah harapkan semua anak-anak Ustazah dalam memulai menonton video pembelajaran ini, lakukan ketiga hal tadi ya nak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua sudah membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca ikrarnya dan murojaah hafalannya masing-masing di rumah. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang yang pertama, tuas dan pengukit. Ingat Ananda, tuas itu ada 3 jenis. Yang pertama, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ketiga-tiga tuas ini mempunyai ciri karakternya masing-masing. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai katrol. Katrol itu ada yang katrol tetap, kemudian ada lagi katrol bergerak, dan katrol ganda. Ustazah harapkan materi sebelumnya tidak Ananda lupakan ya nak ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pesawat sederhana yang ketiga dan yang keempat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu Ananda mampu nanti menjelaskan bagaimana pengertian dari bidang miring. Tujuan pembelajaran yang kedua, Ananda nanti bisa mengidentifikasikan apa saja contoh-contoh bidang miring yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Ananda nanti bisa menghitung keuntungan mekanik dalam penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu menjelaskan pengertian dari roda berporos. Yang kelima, nanti Ananda bisa menjelaskan apa saja kegunaan dari roda berporos dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu yang keenam, nanti Ananda mampu menjelaskan prinsip kerja dari roda berporos itu sendiri. Oke Ananda, kita masuk ke materi pokoknya ya nak ya. Hari ini kita akan membahas 2 pesawat sederhana yaitu bidang miring 1 dan roda berporos 1. Kita bahas yang pertama yaitu bidang miring. Kita lihat dulu pengertian dari bidang miring. Bidang miring yaitu permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Nah, contoh dari bidang miring itu yang pertama, jalanan di pegunungan. Itu dia menggunakan prinsip bidang miring. Dan yang kedua, contohnya itu adalah papan seluncur ya. Papan seluncur di sini maksudnya itu prosotan mainan anak TK itu menggunakan prinsip bidang miring ya Ananda. Nah, kemudian kita tahu dulu fungsi bidang miring itu adalah membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Kemudian keuntungan menggunakan prinsip bidang miring yaitu gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Dan kelemahan dari penggunaan bidang miring itu jarak yang ditempuhnya lebih jauh. Tapi keuntungannya gaya yang dibutuhkan itu lebih kecil. Jadi energi yang kita keluarkan saat menggunakan prinsip bidang miring itu lebih sedikit. Namun kelemahannya jarak tempuhnya itu lebih jauh ya. Adapun prinsip bidang miring yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya tadi jalan-jalan di pegunungan, kemudian prosotan ya, papan seluncur, kemudian di sini ada kapak, pisau,
skrup itu juga masuk ke dalam prinsip bidang miring. Ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Bidang miring secara matematis dapat dirumuskan. Nah, ini dia. Kalau kita gambarkan bidang miring, misalkan si bapak ini mau memasukkan peti kayu itu ke dalam kendaraannya. Nah, dia untuk memudahkan dia supaya tidak mengangkat peti kayu itu, digunakannya lah papan. Papan ini dia menggunakan prinsip bidang miring. Nah, kelihatan di sana yang harus Ananda garis bawahi atau Ananda fokuskan itu ada F, gaya ya. F-nya itu gaya ke atas, kemudian ada H. H itu adalah tinggi dari sisi yang tinggi bidang miring ke tanahnya ya. Atau dari titik B ke titik G itu adalah H-nya. Kemudian dari A ke B itu adalah L atau S-nya ya. Kemudian benda itu pasti dia akan mengikuti gaya gravitasi ke bumi atau gaya beratnya ada W-nya. Nah, jadi dalam bidang miring dapat kita rumuskan seperti ini. W kali H sama dengan F kali S. Ya, beda dengan tuas kemarin. Kalau tuas itu W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, untuk bidang miring kita pakai rumus W kali H ketinggian sama dengan F kali S jarak. Nah, kita lihat keterangan rumusnya. Kalau W itu beban ya, Nanda semua pada tahu W itu beban. Kemudian H itu adalah tingginya. Ya nak ya, tingginya di situ ada huruf H, H kecil yang dilihat ya, tidak H besar. Kemudian ada F itu adalah gaya kuasanya ya, yang si bapak mendorong ke atas itu adalah gaya kuasanya. Kemudian S itu adalah jarak atau panjang bidang miringnya ya. Kalau di gambar itu ada lambangnya L atau Ananda bisa fokus ke huruf A dan B. Nah, sepanjang dari A sampai B itu adalah S, yaitu panjang bidang miringnya. Untuk lebih jelasnya, Nanda bisa memperhatikan contoh soal berikut ini. Baiklah Nanda, kita coba menjawab soal yang tadi ya. Nah, di sini katanya seorang pekerja akan memindahkan sebuah peti yang beratnya 800 Newton dari tanah ke dalam truk. Ketinggian truk dari tanah adalah 1,5 meter ya. Ketinggiannya 1,5 meter. Jika pekerja tersebut menggunakan sebuah papan yang panjangnya 6 meter untuk membuat bidang miring, hitunglah gaya yang dilakukan oleh pekerja tersebut dan hitunglah keuntungan mekaniknya. Nah, jadi untuk memudahkan kita buat diketahui, nah kita ilustrasikan gambarnya dulu. Misalkan ini ada truk, kemudian ada papannya. Nah, ini tanahnya, ini tanah. Oke, kemudian ini ada petinya. Nah, si pekerja ini dia akan mendorong peti ke atas sampai ke sini, ya. Dimana ketinggian truk ini adalah H sama dengan 1,5 meter. Kemudian panjang sisi miringnya ini adalah 6 meter. Nah, beratnya ini berarti W-nya sama dengan 800 Newton. Jadi, kita buat diketahuinya H sama dengan 1,5 meter, S sama dengan 6 meter, dan W sama dengan 800 Newton. Nah, yang ditanya yang pertama adalah F-nya berapa, kemudian yang B-nya adalah keuntungan mekaniknya berapa. Nah, kita coba jawab di sini. Jawab.
Ingat, rumus pada bidang miring itu W kali H sama dengan F kali S. Nah, W-nya 800, kita masukkan di sini 800 kali H-nya 1,5 sama dengan F-nya yang ditanya ya nak ya, F kali S-nya 6. Nah, selesaikan 800 kali 1,5 itu hasilnya 1200 sama dengan F kali 6. Pindah ruaskan dia. Pindah ruaskan F kali 6 ke sebelah kiri, 1200-nya ke sebelah kanan. Nah, sisakan F-nya di sebelah kiri, pindah 6-nya ke kanan. Jadi 1200 bagi 6 sama dengan 200 Newton. Nah, jadi gaya yang dilakukan oleh pekerja tersebut adalah 200 Newton. Ya, ini untuk yang A. Oke, dapat hasilnya 200 Newton. Nah, kita jawab yang B. Yang B, KM pada bidang miring itu bisa pakai rumus W per F atau Ananda bisa pakai rumus S per H. Ya, boleh pakai yang ini atau pakai yang ini. Nah, kita pakai saja yang pertama. KM sama dengan W per F. Kita masukkan nilainya. W-nya 800 per F-nya 200. Coret yang bisa dicoret, 02, 02 coret ya. Sisanya 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi keuntungan mekanik menggunakan bidang miring seperti ini hasilnya adalah nilainya adalah 4. Baik Ananda, kita coba jawab soal yang nomor 2. Katanya di sini, seorang siswa memindahkan benda dari lantai ke meja dengan gaya F-nya sama dengan 30 Newton. Siswa tersebut menggunakan papan sepanjang 2 meter diletakkan di salah satu sisi meja yang tingginya, tinggi mejanya itu 2,5 meter sehingga membentuk bidang miring. Di sini pertanyaannya, hitunglah berat benda tersebut dan keuntungan mekaniknya. Nah, seperti biasa kita bikin diketahui. Kita bikin saja gambarnya, misalkan ini adalah meja, kemudian ini lantainya. Nah, mejanya tingginya katanya di sini adalah 2,5 meter. Kemudian ada papan, dia menggunakannya, panjangnya di sini 2 meter. Nah, ini ada bendanya, kemudian si siswa ini dia bakalan mendorong benda ke atas dengan gayanya itu 30 Newton. Yang ditanya berapa W-nya? Ya, kalau digambarkan kan seperti ini. Nah, kita buat supaya mudah. Di sini yang diketahui adalah F 30 Newton, S-nya 2 meter, H-nya 2,5 meter ya. Yang ditanya adalah W-nya berapa? Ini untuk yang A. Yang B-nya tadi keuntungan mekanik atau KM-nya berapa. Nah, kita coba jawab. Jawab yang A sama rumusnya W kali H sama dengan F kali S. Masukkan nilai. W-nya berapa? Yang ditanya ya, berarti kita bikin sini W. Kali H-nya. H-nya tadi di sini 2,5 sama dengan F-nya 30 kali S-nya 2 meter. Nah, selesaikan. W kali 2,5 sama dengan 60. Nah, W-nya sama dengan 60 bagi 2,5. Hasilnya adalah 24 Newton. Nah, jadi berapa berat benda tersebut? Berat benda ini adalah, yang ini ditanya tadi adalah 24 Newton. Ya nak? Oke, kita jawab yang B-nya lagi. Yang B KM. Nah,
KM seperti biasa rumusnya bisa pakai W per F atau kalau di bidang miring S per H. Nah, karena di contoh soal nomor 1 kita udah pakai W per F, kita pakai sekarang itu S per H. Jadi KM sama dengan boleh pakai S per H. Masukkan nilainya. S-nya 2 dan H-nya 2,5. Nah, mari kita selesaikan. Berapa hasilnya ini? Berarti 0,8. Nah, jadi keuntungan mekaniknya adalah 0,8. Baik, kita lanjutkan ke pesawat sederhana yang terakhir, yaitu roda gigi atau gear. Ingat, roda gigi ini dia juga menggunakan prinsip roda berporos ya. Jadi kalau misalnya di buku ada buat roda berporos atau roda gigi, itu dia satu prinsip. Kita lihat pengertiannya. Roda itu adalah sepasang atau lebih roda yang bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan ya. Kemudian di sini ada contoh roda berporos, roda gigi pada sepeda motor ada, kemudian pada sepeda ada juga ya nak ya. Kemudian contoh lainnya itu bisa kita temukan di ban ada kan, kemudian di kursi roda, di mobil dan di sepatu roda. Jadi roda berporos ini dia konsepnya lebih ke meneruskan gaya dan gerakan. Namun untuk penggunaan rumus tidak ada dalam roda berporos. Oke, sekian untuk hari ini Ananda. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ananda, sekian untuk hari ini. Sebelum Ustazah menutup video pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin meminta semua anak-anak Ustazah untuk menengadahkan tangannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu di luar angkasa maupun lingkungan di sekitar kita, itu semuanya memiliki manfaat bagi diri kita dan keluarga kita untuk dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Ya nak ya, jadi Ustazah minta anak-anak Ustazah semua di rumah itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Oke, untuk hari ini Ustazah cukupkan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.